Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone. Today is our first English class for grade 7 in the first semester. Jadi hari ini adalah kelas bahasa Inggris kita untuk kelas 7 pada semester pertama. Sebelum kita memulai kelas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Let me introduce myself. My name is Nur Syafarina, and you can call me Miss Nina. Okay, before we begin our lesson, let's pray together. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilman warzuqna fahman. Amin. Okay, in this meeting, we will learn about chapter 1. Good morning, how are you? Jadi, pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang bab pertama, Good morning, how are you? Yang artinya, selamat pagi, apa kabar? In this chapter, we will learn about 4 points. Pada chapter ini, atau pada bab ini, kita akan belajar tentang 4 poin. The first is to greet, yang artinya untuk menyapa. The second is to take leave, untuk berpamit. The third is to say thank you, untuk mengucapkan terima kasih. And the last one is to say sorry, untuk mengucapkan maaf. Namun pada minggu ini kita akan berfokus dulu untuk mempelajari materi tentang to greet, untuk menyapa. So, what is the meaning of greeting in bahasa? Apa arti dari greeting dalam bahasa? That's good. Jadi, meeting dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan sapaan. Pada materi greeting ini, kita akan belajar tentang kalimat-kalimat sapaan yang bisa kita gunakan ketika kita bertemu atau berpapasan dengan orang lain. Nah, kenapa kita belajar tentang greeting? Kenapa kita harus belajar tentang sapaan? So, why do we have to learn about greeting? Kenapa kita harus belajar tentang sapaan? Kenapa? Karena ketika kita berjalan-jalan atau pergi ke suatu tempat, kemudian kita bertemu dengan orang yang kita kenal, namun kita tidak menyapanya, maka kita akan dianggap sombong. Kemudian, kalimat sapaan itu adalah bentuk basa-basi ataupun bentuk sopan santun kita kepada orang yang kita temui. Mempelajari bahasa apapun yang kita pelajari, pasti kalian akan mempelajari tentang kalimat sapaan dalam versi bahasa tersebut. Nah, di bahasa Inggris juga kita mempelajari tentang kalimat sapaan. Dan sama seperti penggunaan bahasa sehari-hari kita ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua atau orang yang sebaya atau seumuran dengan kita, dalam bahasa Inggris juga untuk menyapa seseorang, kita mengenal kalimat formal dan non-formal. Artinya, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, maka kita gunakan kalimat sapaan yang lebih formal atau lebih sopan. Namun, ketika kita berada dalam lingkungan pertemanan kita dengan teman sebaya, kita bisa mengucapkan kalimat sapaan yang non-formal atau yang tidak terlalu sopan. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk orang yang lebih tua dan untuk sebaya kita. Contoh-contoh kalimat sapaan atau greeting sentence yang banyak digunakan, diantaranya yang pertama, hello atau hi, yang umumnya dijawab juga dengan hi atau hello.
Contoh yang kedua, good morning. Good morning, yang artinya selamat pagi. Respon untuk menjawab sapaan ini juga sama, yaitu mengucapkan good morning atau good morning too, yang artinya selamat pagi juga. Contoh selanjutnya, good afternoon. Good afternoon, yang artinya selamat siang atau sore. Kalian bisa merespon sapaan ini dengan mengucapkan good afternoon atau good afternoon too. Kemudian contoh selanjutnya, good evening. Good evening, yang artinya selamat malam. Kalian bisa meresponnya dengan mengucapkan good evening too. Contoh selanjutnya, good night. Good night, yang artinya selamat malam. Bisa direspon juga dengan ucapan yang sama, yaitu good night atau good night too. Nah, kenapa ada dua selamat malam, Miss? Apa bedanya good evening dan good night? Mari kita lihat. Coba simak baik-baik. Good morning atau selamat pagi kita gunakan ketika jam menunjukkan jam 6 pagi atau ketika matahari telah terbit. Digunakan hingga pukul 11:59 pagi. Jadi, selama rentang waktu tersebut kita akan terus menggunakan good morning. Nah, untuk good afternoon atau selamat siang atau bisa juga kita sebut selamat sore, ini kita gunakan ketika jam 12 siang hingga jam 5 atau hampir jam 6 sore. Jadi, misalnya sudah jam 2 siang, kita sebut good afternoon. Jam 4 sore, kita sebut juga good afternoon. Jam 5 sore, masih good afternoon. Kemudian, good evening atau selamat malam. Selamat malam yang dimaksud di sini adalah ketika hari mulai petang atau dari jam 6 sore sampai dengan kisaran jam 8 malam. Kenapa? Karena pada rentang waktu ini masih jam makan malam. Nah, contoh misalnya ketika selesai sholat isya, kalian bertemu dengan guru kalian. Kalian akan menyapanya dengan good evening, bukan good night. Kenapa, Miss? Padahal kan artinya sama-sama selamat malam. Jadi, letak perbedaannya adalah good night ini biasanya digunakan sebagai ucapan selamat tidur. Sehingga penggunaan waktu good night sendiri itu digunakan untuk mengucapkan selamat malam pada seseorang yang akan menjelang tidur. Jadi, penggunaan good night sendiri kita gunakan pada rentang waktu jam 9 ke atas. Sedangkan good evening adalah sebelumnya. Ada juga kalimat sapaan yang menanyakan kabar yang harus kalian tahu. Contoh yang pertama, how are you? How are you? Yang artinya, bagaimana kabar kamu? Pertanyaan ini bisa kalian jawab dengan contoh, I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Yang artinya, aku baik-baik saja, terima kasih. Atau, bisa juga kalian jawab, I'm very well, thanks. I'm very well, thanks. Yang artinya, aku sangat baik, makasih. Atau bisa juga dengan singkat kita jawab, great, thanks. Great, thanks. Yang artinya, baik, makasih. Kemudian ada contoh pertanyaan lain, misalnya, how are you doing? How are you doing? Ingat untuk berhati-hati, how are you doing adalah pertanyaan menanyakan kabar dengan versi non-formal. Ketika kalian mendengar pertanyaan how are you doing, kalian tidak boleh menjawabnya dengan jawaban misalnya, I'm eating, atau
I'm reading a book atau I'm singing a song. No. Jangan menjawabnya dengan mengatakan apa yang sedang kalian kerjakan. Karena pertanyaan how are you doing itu menanyakan tentang kabar kalian, tapi versi informal atau versi non-formal. Bedanya dengan pertanyaan how are you tadi adalah how are you umumnya digunakan untuk menanyakan kabar seseorang ketika kita dalam keadaan formal. Misalnya, ketika guru bertemu dengan sesama guru di lingkungan sekolah, atau misal siswa bertemu dengan gurunya di lingkungan sekolah. Nah, terus kapan kita gunakan how are you doing? How are you doing bisa kalian gunakan untuk teman sebaya kalian, untuk orang-orang yang akrab dengan kalian. Nah, bagaimana cara menjawab how are you doing? Kalian bisa jawab dengan I'm doing fine. I'm doing fine, yang artinya kabarku baik, atau bisa juga diartikan aku baik-baik aja. Bisa juga kalian jawab dengan singkat. Kalian bilang I'm good, aku baik. Atau bisa juga dengan langsung mengatakan kata good. How are you doing? Good. How are you doing? I'm good. How are you doing? I'm doing fine. Atau I'm doing good. Kemudian, penggunaan kata thanks atau thank you dalam kalimat I'm fine atau I'm very well ini tergantung kondisi kalian saat mengucapkannya. Jadi, ketika kalian berhadapan dengan teman kalian, kalian bisa katakan thanks, cukup dengan kata thanks. Tapi jika kalian berhadapan dengan orang yang lebih tua, misalnya kepada guru, kalian bisa bilang thank you. Karena perbedaan antara thanks dan thank you itu sama seperti penggunaan how are you dan how are you doing. Thank you adalah ucapan untuk versi formal, sedangkan thanks adalah ucapan versi non-formal. Mari kita lihat contoh kalimat sapaan atau greeting sentence berikut ini. Kita lihat pada gambar pertama, si ibu yang menggunakan rok merah akan membeli sayuran pada si ibu yang menggunakan jilbab putih. Nah, si ibu rok merah itu menyapa si ibu yang berjilbab putih. Dia mengatakan, "Good morning. How are you?" Selamat pagi. Apa kabar? Kemudian, si ibu yang berjilbab putih, dia menjawab, "Good morning too. I'm very well. Thank you." Selamat pagi juga. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Dari kalimat yang mereka gunakan, bisa kita lihat bahwa contoh kalimat yang mereka gunakan adalah kalimat formal. Kenapa? Karena mereka ini akan bertransaksi jual beli. Artinya mereka ini tidak cukup dekat, sehingga kalimat yang mereka gunakan adalah jenis kalimat sapaan untuk formal. Kita lihat gambar yang sebelahnya. Di sini ada 3 anak laki-laki yang disapa oleh temannya yang perempuan. Nah, teman perempuannya mengatakan, "Hello guys, how are you doing?" Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Kemudian ketiga anak ini serempak menjawab, "Hello Nini, we are doing fine, thanks." Nah, bisa kita lihat baik-baik bahwa penggunaan how are you doing yang digunakan untuk teman sebaya atau seseorang yang akrab dengan kita berarti bahwa kalimat ini non-formal. Kemudian temannya juga menjawab, "We are doing fine, thanks." Mereka mengatakan thanks, yang artinya makasih. Berarti dari kalimat ini kita bisa lihat bahwa mereka bertiga menggunakan kalimat sapaan non-formal. Sehingga sekarang kalian bisa memahami dengan baik bagaimana kondisi dan contoh penggunaan kalimat sapaan kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tua atau
belum terlalu akrab dengan kita dibandingkan dengan kalimat sapaan yang kita gunakan ketika berhadapan dengan orang yang sudah kita kenal baik atau dengan teman sebaya. Nah, sekarang tugas kalian adalah make a list of the people you want to greet in English. Use the table below and do it like the examples. Jadi kalian buatlah daftar atau list orang-orang yang ingin kalian sapa dalam bahasa Inggris. Kemudian kalian gunakan tabel di bawah dan lakukanlah seperti yang dicontohkan. Jadi pada tabel itu sudah ada 2 contoh yang disediakan. Kalian bisa lihat baik-baik dan tugas kalian adalah melengkapi 3 baris yang kosong. Kalian bisa isi kolom who atau siapa dengan subjek apapun. Bisa father, mother, atau nama teman, atau nama orang, terserah. Kemudian, what time? Terserah kalian ingin menyapa kapan. Pagi, siang, sore, malam, terserah. Kemudian, what did you say? Jadi, ketika kalian menyapa mereka, apa yang kalian ucapkan? Harus sesuai dengan siapa yang tadi kalian gunakan, namanya, kemudian waktunya. Jadi, sekian dulu pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. I think that's all. See you at the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.